Rusia jadi negara yang bela Indonesia dari AUKUS, aliansi yang dibentuk Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, di mana ketiganya berencana membuat kapal selam nuklir yang dianggap negeri Vladimir Putin tidak akan mendatangkan kedamaian bagi NKRI. Dikutip dari zonajakarta.com, dari TASS, Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobyeva menyontohkan kemitraan keamanan trilateral antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat atau AUKUS menyebabkan kekhawatiran Moskow di kawasan Samudra Hindia dan Pasifik. Menurutnya, AUKUS pasti akan memperburuk perlombaan senjata, bukannya menciptakan stabilitas di kawasan. Duta Besar Rusia menganjurkan untuk tidak menciptakan garis perpecahan di kawasan seperti yang dilakukan AS dan sekutunya. Indonesia, negara pertama yang langsung mengecam rencana Australia bersama Amerika Serikat atau AS dan Inggris dalam AUKUS untuk membangun kapal selam nuklir, kini dapat dukungan dari Rusia. Pada 15 September 2021 lalu, AS, Australia, dan Inggris mengumumkan pembentukan AUKUS, fakta keamanan baru di mana Canberra akan membangun setidaknya 8 kapal selam bertenaga nuklir dengan bantuan teknologi Amerika. Berdasarkan kesepakatan itu, Australia juga berencana untuk melengkapi angkatan bersenjatanya dengan rudal jelajah AS. Kong-kalingkong Australia, AS, dan Inggris ini bahkan sempat membuat murka Prancis hingga menarik diplomatnya dari negeri kanguru karena merasa dikhianati. Bak tak ingin kalah dari Amerika Serikat atau AS, Inggris, dan Australia yang bekerja sama dalam AUKUS, Rusia juga mengaku siap membantu Indonesia jika ingin mengembangkan teknologi nuklirnya. Hal ini seperti dikutip dari zonajakarta.com dari akun Instagram @lembagakris yang memposting sebuah unggahan pada 10 Januari 2022 lalu. Nampaknya hal itu disampaikan Lyudmila Vorobyeva, Dubes Rusia untuk Indonesia saat melakukan wawancara eksklusif dengan salah satu media nasional Indonesia. Tawaran Rusia ini tentu sangat menggiurkan jika Indonesia ingin ikut dalam perlombaan senjata, istilah yang digunakan Indonesia saat memprotes pengumuman AUKUS soal kapal selam nuklir Australia. Rusia rupanya tidak mengingkari janjinya. Presiden Vladimir Putin punya niat kembangkan teknologi nuklir di tanah air usai Presiden Jokowi mengunjungi negaranya. Dikutip dari zonajakarta.com dari Pikiran Rakyat, pernyataan itu keluar langsung dari mulut kepala negara Rusia tersebut di hadapan media usai pertemuannya dengan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi di Kremlin, Kamis 30 Juni 2022. Putin mengatakan rencana tersebut memiliki potensi tinggi mengingat banyaknya perusahaan Rusia yang berada di Indonesia. Partisipasi ini Putin melanjutkan juga bisa disalurkan bagi penggunaan energi teknologi non-nuklir seperti dalam bidang kedokteran dan pertanian. Diungkapkan langsung oleh Putin, Rusia mengaku takkan main-main dengan rencana peningkatan kerjasama tersebut. Selain nuklir, Putin juga mementingkan penciptaan zona perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia. Jokowi bertemu Putin di Istana Kremlin, Moskwa pada Kamis. Setelah mengunjungi Ukraina dan berjumpa dengan Presiden Vladimir Zelensky saat Jokowi ke Rusia, Putin membahas berbagai hal dengan Presiden Indonesia dan menetapkan 5 janji. 1. Kerjasama nuklir. Putin berjanji menjalani kerjasama di bidang nuklir dengan Indonesia melalui perusahaan restoran milik negara. Motornya, dengan pengalaman, kompetensi, dan teknologi yang tak tertandingi. Rosatom Steel Corporation bersedia mengambil bagian dari proyek bersama. Di Indonesia banyak perusahaan kami bekerja di sektor energi termasuk di industri pengembangan nuklir nasional, perusahaan Rosatom milik negara, ujar Putin. Dalam pidato yang dikutip dari kanal YouTube Presiden Joko Widodo, Rosatom siap bekerja sama dengan proyek bersama termasuk yang berhubung dengan penggunaan teknologi nuklir, obat-obatan, dan pertanian betulan imbunya. 2. Kerjasama di proyek IKN. Ketika Jokowi bertemu Putin, Presiden Rusia itu juga menjanjikan kerjasama pembangunan ibu kota negara atau IKN Indonesia di Kalimantan. Putin lalu menawarkan Jokowi menggandeng Rusia Railways dalam proyek besar pemindahan ibu kota negara tersebut. Ada proyek yang bertentangan bisnis di pengembangan infrastruktur logistik dan transportasi, khususnya perusahaan-perusahaan Railways dapat bergabung dengan proyek besar pemindahan ibu kota negara Indonesia di Kepulauan Kalimantan, kata Putin. Presiden Rusia berusia 69 tahun itu melanjutkan, ibu kota Moskwa dapat menjadi contoh karena menunjukkan perkembangan cepat dan sangat baik. Sebelumnya pada awal pidato, Putin mencontohkan kerjasama proyek Indonesia dan Rusia pada masa lalu seperti pembangunan industri, stadion, rumah sakit, dan industri penting lainnya di bumi pertiwi. 3. Kerjasama di bidang wisata. Jokowi menurut Putin menaruh perhatian pada sektor kerjasama signifikan seperti wisata budaya dan pertukaran pelajar. Rusia
akan memfasilitasi dengan pelonggaran, pembatasan, perjalanan, pelancong, begitupun dengan kebijakan bebas visa yang sudah ada.